Membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Roh Kudus, kami bersyukur meski di tengah pandemi kami boleh berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini. Dalam keterbatasan ini, kami mohon kehadiran-Mu. Tinggallah bersama kami dan terangilah kami. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu dapat menjadi kehendak kami, dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Bunda Maria percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga Maria berani menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Semoga kita semua mampu meneladani sikap iman Bunda Maria, agar dapat menumbuhkan iman kita di saat menghadapi persoalan hidup. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, tolonglah kami dengan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Elis atas doanya. Berikut kami informasikan beberapa perhatian untuk mengikuti Zoom. Semua mic peserta akan diatur, dimatikan oleh admin selama pembicaraan dan pengajaran. Mohon peserta mengambil tempat yang baik agar dapat mengikuti pengajaran dengan baik. Mohon menggunakan pakaian dan layak dan pantas. Mohon peserta menuliskan nama lingkungan, paroki, dan nomor HP chat sebagai dokumen kehadiran. Bagi yang belum dan bila diizinkan akan dimasukkan dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading. Peserta menuliskan pertanyaan di chat sesudah pembicaraan pengajaran selesai. Jika memungkinkan, MC mempersilahkan peserta bertanya secara langsung. Sebelum doa penutup, akan dilakukan foto bersama untuk dokumentasi. Pada saat foto bersama, mohon video dimunculkan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita segera memulai acara Sumur Yakub. Dimulai terlebih dahulu dengan penjelasan komunitas Sumur Yakub. Dilanjutkan dengan bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, penjelasan dan refleksinya. Kepada Bapak Agus Saputra, kami persilakan. Terima kasih Bu Leni yang sudah memandu kita. Kepada sahabat-sahabatku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan, mungkin karena Sumur Yakub ini sudah lama ya, sudah lama enggak ini dan banyak yang ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang komunitas Sumur Yakub. Komunitas Sumur Yakub sebenarnya adalah sarana untuk semua umat yang berkehendak berbagi sharing iman masing-masing melalui bacaan sabda Tuhan sama Injil. Jadi komunitas Sumur Yakub ini bukanlah pengajaran atau pendalaman iman, apalagi membahas kitab suci. Maka diharapkan dalam pertemuan ini adalah interaksi dari semua peserta melalui sharing pengalaman iman masing-masing. Melalui bacaan Injil yang kita sepakatin bersama. Sehingga tidak ada tanggapan-tanggapan atau dari sharing masing-masing. Jadi
intinya komunitas Sumur Yakub ini adalah kita bersama-sama belajar untuk merenungkan sabda Tuhan dan menemukan untuk pertumbuhan iman kita masing-masing melalui sharing yang kita bagikan bersama. Maka pada malam hari ini saya memilihkan tema pertemuan Sumur Yakub ini ialah menumbuhkan sikap iman di balik setiap persoalan hidup. Ini adalah tema pada Sumur Yakub pada malam hari ini. Bacaan dari kitab suci yang kita pilih pada malam hari ini adalah dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bagi Bapak Ibu yang ada kitab suci, boleh juga dibuka untuk baca dalam hati aja, karena kalau Zoom baca rame-rame nanti crowded. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu boleh membaca dalam hati masing-masing. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, bacaan dari perikop Injil Lukas bab 1 ayat 26 dan 38 ini saya kira sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, bahkan dari sejak anak-anak sudah dijelaskan bahwa malaikat Tuhan yang datang kepada Maria memberitahukan tentang kelahiran anaknya.
Bahkan minggu lalu hari Selasa tanggal 8, bacaan dalam Ekaristi juga membaca perikop ini. Tentang Bunda Maria dikandung tanpa noda. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mengulas dan mencari tahu dari sisi yang lain, yaitu sisi kedatangan malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel. Pada ayat 26 diawalin, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea. Penjelasan tentang dalam bulan ke-6 ini bukan bulan ke-6 atau bulan Juni kalau menurut kita sekarang, tapi bulan ke-6 artinya di sini kalau kita baca perikop sebelumnya, 6 bulan yang lalu malaikat Gabriel juga datang kepada Zakaria. Maka dalam perikop yang kita baca ini saya akan membahas 3 kali malaikat Gabriel datang, pertama kepada Zakaria, yang kedua kepada Maria, dan yang ketiga dalam mimpi kepada Yusuf. Pertama, saya akan menceritakan tentang malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Itu ada di perikop sebelumnya, jadi perikop sebelum 26:38 ini di bab 1 ada di situ, di mana kita tahu di situ Zakaria adalah seorang yang saleh, seorang imam yang terpilih menjadi imam di Bait Allah. Di sini kita tahu bahwa Zakaria adalah seorang yang saleh, yang taat, dan percaya kepada Tuhan. Dalam cerita digambarkan Zakaria dan istrinya Elizabeth sudah tua dan bahkan dikatakan mandul sehingga tidak punya anak. Namun sebenarnya Zakaria dan Elizabeth mungkin sudah sejak muda berdoa kepada Tuhan untuk memohon dikaruniai seorang anak. Namun kita tahu sudah sampai tua, Zakaria dan Elizabeth juga belum mempunyai dikaruniai anak. Di sini dikatakan malaikat Gabriel datang menampakkan diri kepada Zakaria di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Kata Gabriel, "Jangan takut, sebab Tuhan Allah sudah mendengar, menjawab dan mengabulkan doa-doamu, bahwa Elizabeth istrimu itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus memberi nama Yohanes." Ini kata-kata malaikat Gabriel kepada Zakaria. Sekarang kita melihat tanggapan Zakaria. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya atau mandul. Kita tentu tahu bahwa Zakaria adalah seorang imam yang harusnya dekat dan percaya kepada Allah. Namun, ketika memakai kacamata manusiawinya, maka ia pun tidak percaya. Jawab malaikat, "Aku telah diutus Allah untuk berbicara dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tapi engkau tidak percaya." Kita tahu akibat dari ketidakpercayaannya, maka Zakaria menjadi bisu. Bisu di sini adalah arti simbolis bahwa kalau orang bisu, maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi yang pertama,
Nanti kita bahasnya nanti. Saya menjelaskan bahwa malaikat Gabriel datang kepada Zakaria yang notabene adalah orang beriman dan orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi karena masih memakai kacamata manusiawinya, ia tidak percaya. Akibat dari tidak percaya, ia menjadi bisu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang masuk kepada dari inti bacaan, yaitu bagaimana malaikat Gabriel datang pada Maria. Di situ dikatakan 6 bulan yang lalu juga malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira pada Zakaria. Kata malaikat kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sini lagi-lagi Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini Maria juga sama seperti Zakaria terkejut. Namun Maria bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini dari ayat 29 sampai 31. Sekarang kita melihat tanggapan Maria. Tanggapan Maria kepada malaikat ialah, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Di ayat 34. Roh Kudus, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi kita tahu antara Maria dan malaikat Gabriel itu ada dialog yang cukup panjang. Ya, maka ada dialog. Sehingga malaikat juga menjelaskan kepada Maria bahwa anak yang dikandung adalah anak dari Roh Kudus. Ya. Tidak sampai di situ saja, malaikat Gabriel juga meneguhkan iman Maria. Ya, dia mengatakan kepada Maria dengan kabar sukacita lainnya ialah bahwa Elisabet, saudaramu itu saat ini juga sedang mengandung seorang anak laki-laki, meskipun sudah tua, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di ayat 36. Mendengar hal itu, hati Maria penuh dengan sukacita, dan dengan rendah hati Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di ayat 38. Nah, dari bacaan ini kita mulai bisa membedakan antara ketika malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ada dialog dan Maria mau mendengar. Ya, mendengar dan bertanya. Beda dengan Zakaria yang langsung menolak. Bagaimana? Aku sudah tua, mana mungkin hal itu terjadi. Ya. Nah, maka karena tidak ada dialog, maka akibatnya Zakaria menjadi bisu dan tidak berbuat apa-apa. Nah, di sini, di perikop ini kita melihat Maria menanggapi, mau mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat. Bahkan dia simpan dalam hati, dia merenungkan, apa sih arti salam ini? Artinya Maria itu mencari tahu. Dia tidak hanya mendengar dan menjawab, tapi Maria mencari tahu
Ya. Sehingga jawab malaikat melanjutkan, kalau Maria seperti Zakaria maka tidak ada dialog lagi dan putus. Ya, di sini malaikat menjawab. Dan Maria mau bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Pertanyaan Maria ini juga sangat manusiawi. Artinya Maria menyadari, bagaimana saya bisa mungkin mengandung sedangkan saya belum bersuami. Lanjut, ayat selanjutnya ialah malaikat Gabriel. Setelah pertanyaan Maria, malaikat Gabriel tidak di Injil saya tidak menemukan jawaban malaikat untuk pertanyaan Maria. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan, sesungguhnya saudaramu itu Elizabeth saat ini juga sedang mengandung 6 bulan. Jadi malaikat Gabriel mengatakan, meneguhkan kepada Maria bahwa saudaranya Elizabeth juga yang orang-orang sudah memvonis dia mandul dan tidak bisa punya anak, ternyata malaikat mengatakan bahwa Elizabeth sedang mengandung. Mendengar itu, Maria dengan rendah hati menjawab. Dengan hati yang sukacita, Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu. Kebetulan, saya kira bukan kebetulan ya, sebenarnya saya diminta untuk mengisi Sumur Yakub sebenarnya bukan hari ini, seharusnya si bulan Juni, tapi karena sesuatu hal kita mundur-mundur sampai pada hari ini. Dan saya pun nggak nanya-nanya kira-kira tema apa, bacaan dari mana yang akan dibaca. Ketika awal bulan saya baru diingatkan oleh Yunita, Pak Agus jangan lupa ya tanggal 16 bawain Sumur Yakub. Nah saat itulah baru saya coba cari tahu bacaan apa yang harus dibaca. Ternyata seperti kebiasaan Sumur Yakub, hari Rebo ini kita akan membaca Injil pada hari Minggu yang akan datang. Artinya kalau sekarang bacaan ini akan dibaca dalam Ekaristi Minggu Advent yang keempat. Kita tahu tadi antara dialog Maria dengan malaikat Gabriel, setelah Maria mendengar, Maria itu ada usaha. Ada usaha, maka kalau kita lanjutkan lagi baca perikop selanjutnya, Maria segera bergegas menemui Elizabeth. Ini perlu juga dibahas sedikit. Dikatakan Maria segera bergegas untuk mengunjungi Elizabeth di rumahnya di pegunungan Yehuda. Yang perlu kita pahamin bahwa antara Nazaret ke Al-Karim, yaitu rumah Elizabeth, itu kalau dihitung ukuran kilometer, itu adalah kurang lebih 170 kilometer. Dalam kitab suci dikatakan perjalanan Maria ke rumah Elizabeth membutuhkan waktu 3-4 hari. Kita tahu pada waktu itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada Gojek. Ya. Kalau bagi orang kaya mungkin dulu perjalanan adalah naik onta. Tapi kita tahu Maria bukan dari keluarga orang kaya, maka Maria melakukannya jalan kaki 3-4 hari perjalanan. Di sini bisa dilihat bahwa Maria ketika diberitahu bahwa saudaranya Elizabeth juga mengandung, Maria ada usaha, dia berusaha untuk mencari tahu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya bahwa saudara Elizabeth mengandung. Di sini nampak bahwa ada usaha dari Maria.
untuk mencari tahu. Sehingga kita tahu Maria mengunjungi Elizabeth dan diteguhkan oleh Elizabeth. Ketika Maria masuk ke dalam rumah Elizabeth, Elizabeth mengatakan, bahwa bersukacita karena ibu Tuhanku datang mengunjungi Elizabeth. Dan kita tahu Elizabeth tinggal kurang lebih 3 bulan lebih bersama Elizabeth. Artinya Maria mau belajar dan membantu Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan anaknya, yaitu Yohanes. Di sini Maria tidak tinggal diam, tapi dia berusaha mencari tahu. Ya, ini dari sisi dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria. Mungkin saya tambahkan, memang di luar bacaan, saya tambahkan satu lagi perikop, yaitu kedatangan malaikat Gabriel kepada Yusuf. Karena ini sebenarnya ada rentetan. Memang di Injil Lukas tidak ditemukan malaikat Gabriel datang kepada Yusuf. Hanya di Injil Matius bab 1, di situ dikatakan malaikat Gabriel juga datang kepada Yusuf. Dan Yusuf ketika didatangin malaikat bukan berdialog, tapi malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dalam mimpinya. Jadi beda ya, kalau kepada Zakaria mereka ada dialog, ada pertemuan, dan Maria, sedangkan kepada Yusuf dikatakan dalam mimpinya. Memang dalam mimpi malaikat itu berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita lihat lagi tanggapan Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi, kedatangan malaikat kepada Yusuf berbeda dengan kedatangan kepada Zakaria dan Maria, yaitu di dalam mimpi. Yang perlu kita bersama pahamin, yaitu apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya, di sini bagaimana Yusuf menanggapi kehadiran malaikat Tuhan. Ia taat dan melakukan apa yang diperintahkan, yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada dia, kepada Yusuf. Ya. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, dari perikop ini saya coba mengajak untuk merenungkan bagaimana reaksi dan tanggapan dari ketiga tokoh, yaitu Zakaria, Maria, dan Yusuf. Dan bagaimana tanggapan mereka. Ya, ini kira-kira sekilas penjelasan dari saya, dan saya melihat dari sudut pandang bukan
tentang Maria atau yang lain, tapi sudut pandang bagaimana saya dan mungkin sahabat-sahabat semua ketika malaikat datang pada kita, apa yang kita lakukan, apa tanggapan kita masing-masing. Ya, ini kira-kira yang bisa saya bagikan. Nah, mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya atau menambahkan ya, mungkin ada yang bisa menambahkan sebelum kita masuk kepada sharing. Saya persilakan mungkin MC bisa tanya kepada teman-teman kita semua. Mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman. Saya persilakan dulu. Saya istirahat dulu. Silakan teman-teman yang ingin sharing, bisa silakan langsung ke Pak Agus. Mungkin belum ya, kalau belum Silakan ada. Teman-teman. Hah? Dipersilakan teman-teman yang akan sharing, silakan tanya langsung ke Pak Agus. Sepertinya langsung ke refleksi aja kali ya Pak Agus ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ya. Jadi ada pertanyaan kan kita mungkin bisa lebih enak gitu loh. Kasih tanggapannya ya. Ya, aku kasih kesempatan dulu biar aku napas dulu, minum dulu. Ya. Saya coba akan mengawalin dari refleksi saya ya, karena ini kita Subur Yakub ini harusnya kita masing-masing juga berrefleksi ya. Saya merefleksikan bahwa Zakaria itu seorang imam, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau saya sebagai Zakaria, ini sebagai Zakaria dulu, yang mungkin juga sama seperti Zakaria dan Elizabeth, mempunyai persoalan dalam hidupnya, yaitu belum punya anak. Saya percaya saya juga seperti Zakaria pasti berdoa sebagai orang beriman. Saya pasti berdoa dan memohon kepada Tuhan. Namun seperti Zakaria juga mungkin sudah berdoa sejak muda. Bahkan sudah sampai tua dan orang masyarakat menghukumnya dengan kata-kata Elizabeth itu mandul. Mungkin ya. Zakaria dan Elizabeth pun udah bosen doa, udah lupa apa yang dia doakan, dia mohonkan kepada Tuhan. Maka kita melihat ketika malaikat datang kepada Zakaria, malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan Allah sudah mendengar, menjawab dan mengabulkan doa-doamu, bahwa Elizabeth istrimu itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kita tahu tadi saya sudah jelaskan Zakaria adalah seorang imam yang bertugas di Bait Allah. Mungkin karena sudah bosan ya, saya juga bagi saya kalau saya pun mungkin saya sudah bosan kalau doa sama Tuhan nggak dijawab-jawab, maka ketika malaikat datang Zakaria itu menjawab. Ya, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Di sini Zakaria, mungkin saya juga seperti Zakaria akan berpikir secara manusiawi. Saya sudah doa, saya sudah ini, tapi kok nggak ada. Jadi bagaimana kalau malaikat datang nih sekarang mengatakan istri
istri saya akan mengandung, maka tanggapan secara manusiawi, saya pun mungkin akan menjawab seperti Zakaria. Aku nggak tahu bahwa hal itu akan terjadi. Bagaimana itu terjadi? Nah, ketika saya menanggapi perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel, maka seperti juga Zakaria, saya juga mungkin akan menjadi bisu dalam tanda petik, bahwa orang bisu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan saya mungkin juga tidak akan melakukan apa-apa. Namun karena kehendak Tuhan, itu akhirnya memang terjadi. Dan kita tahu, Zakaria bisu sampai anaknya lahir, dan setelah dia menurutin pesan-pesan malaikat bahwa nanti dia harus memberi nama anaknya Yohanes. Kita tahu ketika Zakaria yang dalam bisu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa, namun orang semua membicarakan siapa nama anaknya. Zakaria menulis, dengan tulisan dia menulis anaknya harus diberi nama Yohanes. Dan saat itu juga Zakaria bisa berbicara. Nah, refleksi iman saya adalah dari Zakaria ialah kalau saya selalu, walaupun saya percaya, saya berdoa, saya dekat, saya seorang beriman dan percaya, namun kalau saya masih memakai kacamata atau pikiran manusiawi, saya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak melakukan apa-apa. Namun kalau saya menurutin kehendak Tuhan, seperti Zakaria mengikuti kehendak Tuhan, yaitu memberi nama anaknya Yohanes, barulah dia bisa berbicara. Ini adalah refleksi iman saya dari sisi pandangan kalau saya seperti Zakaria. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus tetap percaya dan menurutin kehendak Tuhan. Ini refleksi dari saya pribadi, ya. Nah, refleksi yang kedua yaitu kepada Maria. Maria beda dengan Zakaria. Zakaria sudah tua, seorang imam, orang yang dekat sama Tuhan. Namun Maria adalah seorang darah atau seorang gadis yang masih muda belia. Ketika dia didatangin oleh malaikat Gabriel, dia mau mendengar, mau bertanya, dan bahkan mencari tahu. Ketika malaikat memberi kekuatan iman kepada Maria bahwa saudaranya Elizabeth juga saat ini sedang mengandung, maka Maria mau berkorban. Bisa dibayangkan, ya, Maria seorang gadis muda belia, jalan kaki 3 hari sampai 4 hari untuk mengunjungi Elizabeth seorang diri. Karena pada waktu itu, walaupun dia sudah bertunangan, dia tidak mengajak Yusuf untuk mengunjungi Elizabeth. Ia pergi sendiri. Di sini saya merefleksikan bahwa walaupun Roh Kudus atau malaikat sudah datang kepada saya tidak boleh tinggal diam. Ya, saya tidak boleh tinggal diam. Saya juga harus seperti Maria berusaha untuk mencari tahu apa yang disampaikan oleh malaikat. Atau saat ini tentu kita tidak akan bertemu dengan malaikat Gabriel, tapi saat ini saya percaya dalam hidup saya Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah perjalanan hidup saya.
Dalam persoalan hidup, perjalanan hidup, saya percaya kita tidak pernah mulus-mulus. Banyak persoalan hidup yang kita alamin dalam menjalani hidup ini. Tentu ini tidak perlu di-sharingkan peristiwanya, tapi saya percaya kita semua pasti dalam hidup ini pernah punya pergumulan. Pernah punya masalah di dalam hidup ini. Ya. Nah, bagaimana ketika ada persoalan dalam hidup saya belajar dari Maria sebenarnya. Ini kebetulan ini adalah perikop favorit saya, maka saya juga perikop ini atau tepatnya ayat 38 ini saya belajar dari Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataan. Ini pengalaman hidup saya juga hidupnya tidak enak-enak saja, mungkin orang lihat enak, tapi sebenarnya dalam hidup saya juga banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan. Tapi sejak saya menjadi Katolik, ini bacaan ini adalah ayat meneguhkan hidup saya, dan saya diajarin melalui Bunda Maria, saya harus menjadi orang yang rendah hati. Artinya saya harus mendengar dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa-doa saya. Tentu secara manusiawi saya akan berdoa dan memohon. Yang terjadi adalah yang enak-enak saja menurut saya. Namun melalui bacaan pada malam hari ini, saya belajar rendah hati dari Bunda Maria. Dan dalam setiap doa saya pasti tutup dengan ayat ini. Apapun yang saya mohonkan kepada Tuhan, apapun persoalan dalam hidup saya selalu menutup doa saya dengan iman yang diajarkan, yang diteguhkan oleh Bunda Maria, bahwa aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ya, jadi refleksi saya, iman ini, bacaan ini sungguh-sungguh menumbuhkan iman saya. Maka saya ketika ditanya, Pak Agus mau kasih tema nggak? Wah, saya ingat ini memang perikop favorit saya, maka saya bilang temanya adalah menumbuhkan sikap iman di balik setiap persoalan hidup. Ini adalah refleksi saya. Mungkin saya sambung sedikit. Tadi kan baru Zakaria dan Maria saya lengkapin dengan tanggapan imannya Yusuf. Ya. Saya ngebayangin, ya, Maria ketika pergi ke Elizabeth itu dan tinggal selama 3-4 bulan di sana. Karena pada zaman itu belum ada WA, ya, belum ada SMS. Maria itu nggak bilang juga dulu kepada Yusuf. Dia langsung bergegas ke sana. Sebaliknya Yusuf pasti mencari Maria. Namanya juga orang masih tunangan ya. Saya waktu pacaran aja kalau pacar saya nggak ketemu seminggu saya udah puyeng saya. Udah nyari kemana kok nggak ada kabarnya gitu ya. Saya juga percaya Yusuf juga seperti itu. Pusing dia. Mikirin ini Maria kemana nggak ada kabar beritanya gitu. Saya yakin Yusuf juga pusing. Ya. Apalagi setelah Maria pulang, Maria bilang, aku ini hamil. Wah, sebagai laki-laki ya, mungkin saya sebagai laki, saya sudut pandang saya sebagai laki-laki ya, kalau pacar saya yang saya nggak apa-apain pulang-pulang 3-4 bulan nggak ketemu, pulang-pulang bilang aku hamil,
Apa yang ada dalam pikiran saya? Saya yakin apa yang ada dalam pikiran saya mungkin sama juga dengan Bapak Ibu semua. Pacarku ini pasti udah nggak bener, selingkuh. Makanya dia hilang 3-4 bulan nggak ketemu. Yusuf pusing 7 keliling sebenarnya. Begitu mendapat kabar dari Maria itu pusing 7 keliling. Tapi karena kita kenal sebagai orang yang baik, kan dia punya niat mau menceraikan. Diam-diam. Ya, karena kalau dia beberkan, Maria akan dihukum rajam sampai mati pada saat itu. Nah, maka dalam pusing, tidur nggak nyenyak, kita tahu malaikat Gabriel datang kepada Yusuf itu bukan dialog, tapi di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Beda dengan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Walaupun demikian, tapi kita lihat bahwa Yusuf mendengar, menerima, dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Ya, nah ini kira-kira bagi saya, jujur aja, ya, perikop ini sangat meneguhkan dan menumbuhkan iman saya. Iman saya bertumbuh gara-gara perikop ini, jujur aja. Sebelum saya menjadi Katolik, saya juga sebenarnya bukan orang yang baik-baik amat ya. Saya juga orang yang hidupnya selalu seperti Zakaria berpikir secara manusiawi. Apa-apapun juga harus logika, harus ada buktinya, harus ada ini. Ya. Namun ketika saya mulai baptis, saya mulai belajar kitab suci, saya menemukan perikop ini. Inilah sebenarnya perikop yang sangat menumbuhkan sikap iman saya. Jadi kira-kira inilah sharing dari saya, bagaimana saya menanggapi perikop ini dari sisi yang lain ya, bukan dari ini, tapi sisi dialog antara malaikat dan ini, dan 3 tokoh ini. Semoga melalui sharing ini, teman-teman yang lain juga mau bersharing tentang pengalaman. Saya yakin dan percaya setiap orang yang hadir di sini pasti punya persoalan di dalam hidup. Tidak ada satu orang pun yang nggak punya persoalan dalam hidup. Nah, masalahnya kalau saya dan teman-teman semua bisa menemukan sikap iman dari ketiga tokoh ini, saya yakin kita bisa hidup damai dan tenang. Ya, mungkin ini sharing dari saya. Semoga saya mengharapkan ada yang mau bantu sharing yang lain. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ayo Bu, Bapak, Ibu, semua mungkin ada yang mau berbagi sharing. Karena seperti saya katakan, bahwa di komunitas Sumur Yakub ini kita bukan belajar kitab suci, kita juga bukan mengajar, tapi kita coba berbagi sharing pengalaman, terutama pengalaman iman ya. Maka di dalam sharing, saya hanya ingatkan sharing itu jangan sharingin masalah dalam hidupnya. Jangan sharing anak saya begini, istri saya begini, suami saya begini. Nanti kalau sharing masalah pribadi jadi gosip. Ya, sharing itu adalah sharing iman. Seperti saya katakan, iman saya bertumbuh melalui bacaan ini. Ya, tentu Bapak Ibu juga bisa men-sharingkan dengan sisi yang lain. Ya. Ini Bu Lucy kayaknya udah siap-siap mau men-sharing ini Bu Lucy. Oh, langsung ditodong ya sama Pak. Soalnya kan dia bukanya di sini, Bu Lucy udah siap-siap gitu loh. Oh, iya Pak Agus. Iya Pak Agus, terima kasih ya ulasannya yang memperkaya kita semua melalui bacaan pada hari Minggu nanti. Ya, juga sharing-sharing dan
refleksi Pak Agus yang juga menguatkan iman saya dan juga iman kita semua. Saya juga mau refleksikan Pak Agus bahwa sikap Maria ini sebenarnya mengungkapkan bahwa ya ini kehidupan kita di dunia ini haruslah dijalani dengan sikap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus adalah dengan sikap rendah hati dan terbuka pada rencana dan kehendak Allah. Itu yang saya petik ya. Jadi bersama Allah kita itu tentu akan melewati berbagai peristiwa kehidupan, ya, suka dan duka yang kadang-kadang itu kita tidak dapat mengerti dengan kemampuan manusiawi kita. Ya, tadi juga Pak Agus menyinggung hal ini, ya. Jadi pasrah pada rencana dan kehendak Allah dalam perjuangan manusiawi kita. Itu kan sebenarnya yang menjadi inti. Nah, jadi Maria ini bagi saya itu merupakan teladan iman, ya, yang menunjukkan kepada kita, kepada saya, bagaimana membangun hidup saya ini loh, ya, yang masih banyak kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan, keterbatasan. Itu seturut rencana dan kehendak Allah. Ya, nanti Allah sendiri yang akan menyempurnakan. Nah, dari Bunda Maria itu saya juga belajar untuk sikap Bunda Maria ini yang pantang mundur. Ya. Bisa juga dilukiskan keberanian dari Bunda Maria ini untuk menghadapi dan menjalani kenyataan hidup pada waktu itu. Dia nggak langsung, mundur. Enggak, Tuhan, jangan saya yang dipilih melalui pewartaan malaikat Gabriel. Tetapi Maria pantang mundur, menghadapi kenyataan hidup pada waktu itu, dijalani. Bahkan Maria mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itulah Maria yang akhirnya dipilih Allah menjadi Bunda Yesus, menjadi Bunda kita semua. Itu Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Lucy sudah menambahkan. Terima kasih Pak Agus. Ya, mudah-mudahan yang lain ada yang mau berbagi lagi biar kita mulai menghidupkan kembali komunitas Sumur Yakub. Pak Agus. Ya, malam Pak Agus. Malam semua Bapak Ibu. Selamat malam Bu Hiani. Ya, seperti tadi. Ya, tadi kalau Pak Agus kan sudah memberikan refleksi dari 3 sudut tiga sosok tokoh gitu ya. Zakaria, Maria, dan Yusuf. Nah ini kalau saya mau kombinasi tiga-tiganya, ini jadinya sepertinya kok sempurna gitu Pak ya semuanya. Karena apa? Karena sosok Zakaria itu kan itu gambaran kita manusia, kelemahan kita. Kita manusia cenderung memang menimbang-nimbang, berpikir segala segi hitungan-hitungan manusia. Itulah Zakaria. Tapi dengan sikap Yusuf, setelah manusia menimbang-nimbang, biasanya kita manusia juga pada satu titik sampai kepada pemikiran kita tidak hanya stop dengan menimbang-nimbang gitu. Pada saat tertentu kita sampai pada kesimpulan karena kita juga mungkin sudah menyerah dengan keadaan, dengan kondisi, dengan doa segala macam, tapi toh tidak ada kenyataannya. Jadi kita pada satu titik kita akan sampai mau tidak mau kepada pemikiran ke yang lebih besar gitu, ke yang lebih berkuasa karena kita ini kan manusia terbatas.
mau tidak mau kita harus jadi berpikir positif seperti Yusuf. Melihat situasi yang sulit, dia tetap melihat segala sesuatunya dari positif, segi berpikir positif. Dengan kita berpikir positif, manusia mau nggak mau, kalau kita memang sudah dibawa kepada bimbingan dan usaha yang seperti yang dilakukan Maria, dia bukan saja menerima, tetapi dia juga awal mulanya kan dia bertanya gitu. Seperti Zakaria juga, dia bertanya-tanya, apa itu mungkin terjadi atasku? Kita juga seperti itu pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita selalu bertanya, kenapa ini terjadi atasku gitu kan? Kenapa ini tidak terjadi kepada orang lain? Atau setidak-tidaknya kenapa masalah ini hanya terjadi padaku tetapi tidak terjadi pada orang lain? Padahal menurut pendapatku masalah itu seharusnya terjadi pada orang lain. Nah, dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, pemikiran-pemikiran manusia, kalau kita kembalikan lagi kepada iman Maria, dia menanggapi bertanya-tanyanya itu, bertanya-tanya bukan sekedar bertanya-tanya yang pasif kalau menurut saya. Bertanya-tanya itu harus aktif. Dan tepat juga gitu, bertanyanya tuh tepat gitu. Kemana kita harus bertanya, arahnya kemana, mau tujuan saya mau kemana gitu. Jadi bukan cuman kita pasif menerima stop dan kemungkinan kalau itu kita akan bisa menerima atau mencari sesuatu ke arah yang kurang tepat. Tetapi kalau kita menuju ke arah iman seperti Maria, saya berpikir kalau dari bacaan ini, iman Maria itu mengarah ke aktifnya yang tepat gitu. Dia bertanya-tanya, tetapi sekaligus dia mencari tahu juga apa maksud dari kehendak Tuhan. Dengan perkataan yang salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini dengan gambaran kata salam dari malaikat kepada Maria aja itu sudah sepertinya menggambarkan sesuatu yang menggembirakan akan terjadi gitu melalui dia. Jadi itulah yang iman Maria tanggapi seperti itu, bahwa sesuatu ini akan terjadi meskipun aku belum tahu, aku masih berpikir secara manusia, tidak mungkin juga karena aku belum bersuami. Nah, ini pemikiran manusia. Tetapi karena dia berpegang pada salam yang dikatakan malaikat itu, dia sangat yakin, kalau menurut saya, dia sangat yakin sesuatu yang menggembirakan Tuhan katakan dan Tuhan kehendaki terjadi atas saya. Dengan begitu, dia berpikirnya secara aktif, mencari sesuatunya secara aktif. Kalau keseluruhan perikop yang tadi kita baca, saya cuma bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya Tuhan itu cuma mau mengatakan, inilah sesuatu yang akan terjadi, kegembiraan yang akan terjadi, keselamatan yang akan terjadi lahir melalui Maria. Itu aja gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau dari satu perikop ini ya. Jadi kalau saya simpulkan dari 3 tanggapan refleksi dari Zakaria, Yusuf, dan Maria, ujung-ujungnya kita ini manusia beriman, kita akan kembali menjadi seperti Maria begitu. Mau nggak mau, ya awalnya kita menjadi Zakaria, terus kita akan meningkat mungkin menjadi seperti Yusuf, berpikirnya positif. Tapi ujung-ujungnya kita akan memiliki iman seperti Maria, asal kita bereaksinya, mencari tahunya, berusahanya secara tepat. Itu yang menurut saya sih itu yang menjadi refleksi saya. Karena biar bagaimanapun ya kita kalau sudah mengikuti Tuhan, ya kita mau nggak mau mengikuti arah yang menjadi bimbingan Roh Kudus. Dan Maria juga sudah tahu, kalau saya lihat dari awal pertama, dia sudah dikatakan dikaruniai, Tuhan menyertai. Jadi kan penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari Maria. Kita juga begitu kita dibaptis kan penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. Jadi itulah keyakinan yang akan mendorong kita
mempunyai akhirnya perkataan seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu aja Pak Agus, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yani sudah menambahkan. Inilah gunanya kita komunitas Sumur Yakub. Jadi masing-masing orang boleh menambahkan pendapat ya. Jadi nggak ada yang salah. Di komunitas Sumur Yakub ini orang berbicara nggak ada yang salah dan nggak usah ditanggapin ya. Kita belajar bersama-sama ya. Yang intinya melalui komunitas Sumur Yakub ini sebenarnya diharapkan kita semua sudah mendengar, baca, tinggal kita merefleksikan dalam hidup kenyataan kita masing-masing. Saya sendiri, ya jujur saja, ya mengimanin ayat aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu tuh gampang di mulut, lakukannya juga nggak gampang. Ya, karena apa? Karena saya juga masih manusiawi. Saya sih ngomong sih boleh, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Tapi yang terjadi itu yang nggak enak. Terus saya tuh mesti gimana? Aku sudah berdoa, aku sudah berani mengatakan iman saya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu, ya Tuhan. Tapi kenyataannya yang terjadi bukan yang enak. Padahal kan saya sudah mengungkapkan iman saya kepada Tuhan, terjadilah menurut kehendakmu. Sekarang yang ada terjadi di hadapan saya, itu kok nggak seperti maunya saya. Bagaimana menanggapinya? Makanya tadi saya menarik 3 tokoh. Sebenarnya apa yang saya belajar dari ketiga tokoh ini, saya harus belajar. Bukan hanya dari Bunda Maria, bukan juga hanya dari Zakaria, tapi seperti kata Bu Yani, yang paling harus saya lakukan itu adalah seperti imannya Yusuf. Yusuf dihadapi. Di hadapan dia ada masalah yang tidak enak. Tapi Yusuf menerima. Nah, pertanyaannya dalam hidup saya dan sahabat-sahabatku semua, nah kalau seumpamanya saya berdoa, saya percaya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tapi di hadapan saya terjadi seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Punya pacar, belum diapa-apain, hamil. Mau terima apa enggak? Nah, ini refleksi iman. Saya yakin ini sih gampang-gampang aja ya diomongin ya. Tapi kalau ketika di hadapan saya juga mungkin inilah belum tentu terima. Maka disinilah bagaimana kita menumbuhkan sikap iman dalam setiap persoalan hidup. Kalau cuma ngomong mah gampang. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Tapi di hadapan saya persoalannya bukan yang enak, yang bermasalah. Apa saya harus terima? Nah, dari Yusuf saya belajar, Yusuf dalam mimpi dikedatangi malaikat, dia menerima. Nah, ini mungkin seperti contoh-contoh iman seperti inilah yang sebenarnya yang harus kita belajar. Ya, karena kalau ngomong sih, kalau menurut saya sih pengalaman saya ya, saya pribadi juga saya jujur aja, setiap doa saya pasti saya tutup, tapi dengan iman Bunda Maria ini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Tapi dalam kenyataan hidup ya nggak begitu. Ya, dan akhirnya saya harus terima. Saya belajar dari Yusuf, saya harus terima. Masalah yang ada di hadapan saya ini, saya sudah berdoa, saya sudah memohon, dan saya berani menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku, tapi yang ada di depan saya itu nggak seperti yang
saya bayangkan. Nah, ini saya juga belajar. Semoga teman-teman yang lain juga mungkin bisa melalui bacaan, melalui sharing pada malam hari ini, juga bisa menumbuhkan sikap iman kita masing-masing. Ayo, ada lagi yang lain nggak yang mau berbagi? Saya lihat ada muka Fani nih. Fani tuh udah lama nggak dengar suara Fani nih. Ayo Fani, bagi sharing juga Fani. Atau Leni nih, Leni yang mau bagi dulu. Ayo, siapa lagi? Kalau nggak Bu Ketua dong, Bu Ketua juga bagi dong. Bu Ketua tuh banyak pengalaman juga. Benar Pak Agus. Kalau di perkataan Pak Agus sih benar Pak. Nggak gampang itu diucapkan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu memang kata-kata yang indah gitu ya. Indah diucapkan, tapi memang sebenarnya sangat sulit gitu. Tapi dengan contoh, kalau saya lihat ini kan contoh ya, kalau para tokoh ini yang kita, ini kan tokoh ya, mau nggak mau ini satu panggilan kita untuk mengikuti tokoh. Nah, tokoh iman Bunda Maria seperti ini. Mau nggak mau, senang nggak senang, berat tidak berat, kita harus ikut gitu contoh dia. Meskipun dengan babak belur atau mungkin kita cukup ucapkan dulu, tapi dalam hati kita mengatakan mungkin kita belum bisa gitu seperti itu. Tapi kita sudah ini mengatakan dulu, ya mungkin pelan-pelan. Kalau itu sudah masuk dalam perkataan kita, hati kita, pikiran kita, lama-lama, ya mudah-mudahan sih bisa mengarah ke situ ya. Tapi gini loh Pak Agus, kalau kita lihat ya, kita tuh pada saat menghadapi satu persoalan ya, kita mentok gitu, kita udah minta, udah mohon, udah usaha keras, segala macam kita lakukan gitu, tapi kok masih mentok gitu, nggak bisa, mau nggak mau kan kita berkata seperti Bunda Maria, ya sudahlah Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu mau nggak mau itu yang jadi kita katakan. Itu sih dari pengalaman saya sih, saya rasakan seperti itu gitu ya. Jadi ya udah mau apa lagi, saya udah nggak bisa apa lagi gitu. Ya mau nggak mau itu yang saya katakan jadinya. Itu kalau bagi saya juga pernah ngalamin seperti itu ya. Saya juga dulu ya pada awal iman saya juga saya seperti itu. Tapi setelah lama-lama saya renungkan itu namanya pasrah yang pasif. Itu bukan pasrah tapi lebih putus asa. Ya. Nah, saya tambahkan lagi sharing pengalamannya saya. Ketika saya sudah berdoa, memohon, dan saya sudah mengucapkan iman saya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, maka yang ada di hadapan saya itu adalah persoalan yang tidak enak. Persoalan yang menurut manusiawi saya juga nggak bisa nerima. Nah, justru disitulah bagi saya, iman saya itu diteguhkan. Bahwa saya kan harus percaya, tidak semua hal dalam hidup saya itu harus yang enak-enak. Yang tidak enak ini pun harus saya terima. Saya renungkan dan saya harus terima. Ini pengalaman saya ya, ketika saya menghadapi masalah yang seperti yang saya katakan, harapan saya indah, yang terjadi malah sebaliknya, malah ini ya, saya merenungkan lagi, aku kan sudah percaya sama Tuhan. Aku sudah mengatakan terjadilah menurut perkataanmu. Lah, yang terjadi itu memang kehendak Tuhan. Jadi saya tidak harus lagi, ini pengalaman saya ya, saya tidak akan berkutat lagi dengan masalah yang tidak enak itu. Saya akhirnya bukan berpasrah atau putus asa, tapi saya mengaminin itulah kehendak Tuhan. Karena dalam setiap persoalan hidup yang tidak enak ini, itu juga punya rencana Tuhan. Karena hidup saya bukan sampai hari ini. Mungkin ke depannya masih panjang. Akibat kalau saya dikasih yang enak-enak, mungkin saya lama-lama iman saya justru merodol, turun. Saya menjadi sombong rohani. Saya menjadi
merasa saya yang paling pintar dan saya yang paling benar. Nah, refleksi saya ketika peristiwa yang saya tidak enak itu ada di hadapan saya, nah disitulah saya belajar menumbuhkan iman saya dengan berpasrah, inilah rencana Tuhan. Dan kalau saya menerima sesuatu yang tidak enak itu, akhirnya hidup saya baru bisa damai. Saya dulu juga pernah nggak terima. Saya sudah doa, saya sudah ini, tapi yang ada di depan saya ini. Dan saya berkutat terus dengan masalah itu, maka hidup saya menjadi tidak bahagia, dan hidup saya menjadi semakin pusing. Tapi ketika saya sudah bisa menerima bahwa yang terjadi di depan saya itu adalah yang tidak enak, saya aminin, saya percaya, itu juga adalah kehendak Tuhan. Sehingga saya tidak menjadi pusing. Ya, jadi ya contoh sekarang nih, contoh nyata nih, sekarang kan musim COVID nih. Semua orang tahu. Semua orang juga berdoa supaya nggak kena COVID. Saya yakin semua orang nih yang ada di sini. Tapi romo-romo itu juga berdoa pasti. Dia kalau orang beriman juga. Kenyataan juga banyak romo yang kena COVID. Nah kalau saya tetap berpikir, oh romo ini juga kena. Kalau saya kena gimana nanti gini, gimana nanti gini. Nah, saya hidupnya menjadi nggak pernah bahagia dan nggak pernah damai. Saya menjadi takut terus. Padahal di balik itu kan semua masih ada rencana Tuhan. Kan tadi kita bilang terjadilah menurut kehendak Tuhan. Nah saya mana tahu siapa yang mau kena COVID, siapa yang mau mati, siapa ini nggak tahu. Tapi kita kan harus, saya mengimanin itulah adalah kehendak Tuhan tadi. Sehingga saya sampai hari ini, jujur aja, saya sih nggak pernah mau pusing itu COVID. Bukan saya nggak percaya, tapi saya bukan menantang Tuhan. Saya jaga diri, saya juga jaga jarak, saya juga tidak mau bertemu dengan banyak orang. Tapi saya tidak membawa hal itu menjadi ketakutan. Kalau saya takut, maka hidup saya menjadi tidak tenang. Nah, ini pengalaman saya, Bu Yani ya. Jadi ketika sesuatu yang tidak enak itu terjadi di hadapan saya sudah berdoa, saya sudah menyerahkan, tapi itu juga terjadi, saya cuma aminin aja. Itu juga adalah kehendak Tuhan. Ya saya terima, maka hidup saya jadi tenang. Saya nggak pernah pusing. Saya nggak pernah mau mikirin terlalu banyak. Nah ini sharing iman saya ya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Bu Ketua mana? Bu Ketua Pak nggak mau sharing nih Bu Ketua nih. Ya bagus Pak Agus sharing imannya. Kalau saya sih mikirnya gini, Bunda Maria itu dengan Zakaria beda banget. Karena Bunda Maria itu memang sudah dipersiapkan. Lahir tidak bernoda. Pasti beda banget Bunda sama kita. Saya tidak berani tuh mengatakan aku ini hamba Tuhan. Saya tidak berani Pak Agus. Karena Bunda Maria tuh sudah dipersiapkan tuh segala-galanya. Makanya dia tuh tahan banting. Saya masih kedagingan gitu ya. Dan seperti Zakaria, saya bilang itu kita pun seringkali seperti dia. Kita berdoa memohon, begitu Tuhan bilang yes, kita bertanya, ya benar jadi Tuhan, benar ya kan? Itu terjadi kan sama kita seperti itu kan. Jadi saya dalam menjalani hidup ini saya tuh nggak mau dah yang mikir-mikir sampai seperti Bunda Maria, dia beda sama kita, dia udah dipersiapkan dari dalam kandungan lah dengan iman yang luar biasa, makanya malaikat datang pasti dalam perjalanan namanya orang pilihan Tuhan tidak bernoda. Pasti dalam perjalanan itu tidak tertulis saja di kitab suci bahwa dia juga ya, pasti malaikat itu datang ke dia mungkin sudah seringkali dia berbicara, karena saya melihat surat harian, catatan harian Suster Faustina ya, orang pilihan itu, Yesus itu
datang berkali-kali ngirim utusan, bahkan Yesus sendiri hadir. Saya percaya Bunda Maria itu bukan pertama kali dapat kabar dari malaikat Gabriel itu. Dia pasti dalam perjalanan dia, orang yang sudah dipersiapkan, dia sudah seringkali mendengar bahwa dia akan jadi ibunya Yesus, tapi dia juga bingung kan, namanya dia seorang manusia, tapi dia beda lah, imannya beda, skalanya beda. Jadi saya tidak berani ngomong aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saya cuman bilang begini, yang saya selalu tekankan, jangan masukkan saya dalam pencobaan, itu yang selalu saya doakan. Karena kalau kita ya masuk dalam pencobaan itu, bisa itu pencobaan itu bukan penderitaan yang membuat kita bahaya, itu bukan penderitaan. Pencobaan itu sesuatu kenikmatan hidup, itu yang membahayakan. Kalau penderitaan kita bisa sedikit berjaga-jaga. Paling kita sedih, kita komplain seperti si siapa ya? Lupa ya. Dia komplain dah, pokoknya komplain sama Tuhan kalau penderitaan. Yang susah itu pencobaan, itu kenikmatan dunia. Itu yang saya selalu doa. Kalau Bapak kami itu saya tekankan, jangan masukkan saya dalam pencobaan. Sehingga kita itu mengkhianati Tuhan dan menduakan Tuhan, itu Pak Agus. Karena kalau saya tidak bisa compare sama Bunda Maria, orang yang sudah dipersiapkan, apalah saya gitu. Itu malah saya seringkali seperti Zakaria, saya doa setelah terjawab, benar nggak di Tuhan? Tuhan jangan ngeledek di Tuhan, saya suka ngomong begitu, kaget saya. Dan ternyata memang untung saya nggak dibuat bisu ya seperti Zakaria ya, saya seringkali loh begitu loh. Kalau saya doa saya dijawab, benar nggak nih Tuhan? Jangan ngeledek nih Tuhan gitu, jangan masukkan saya dalam pencobaan. Itu yang saya selalu doakan. Ya inti-intinya ya seperti Pak Agus bilang, inti-intinya buruk atau baik pun kita mesti menerimanya. Butut-bututnya seperti Bunda Maria, tapi dari awal saya tidak bisa langsung seperti Bunda Maria seperti itu. Terjadilah pada saya fighting dulu sih Pak Agus, saya masih mau. Ya, terima kasih Bu Ketua. Ya. Inilah sumur Yakub. Sumur Yakub kan tidak boleh ditanggapin. Ini kan sharing iman kita masing-masing. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itulah mencerminkan iman kita masing-masing. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan di komunitas sumur Yakub kita tidak mengatakan itu salah atau ini benar. Ya. Ya kan? Iman adalah milik kita masing-masing. Iman orang masing-masing dan dengan quality yang berbeda kan ya. Betul. Nah ini makanya sumur Yakub itu di sini indahnya bahwa kita tidak mengatakan ini salah, nggak boleh, ini harus gini, enggak. Iman, sharing iman itu adalah iman kita masing-masing. Ya, terima kasih Bu Rosita. Ayo siapa lagi? Senior saya ini panggil yang senior dulu dah. Bu Eti, ayo sharing. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Agus, semuanya ya. Bapak Ibu. Saya sangat senang kalau waktu rekoleksi seperti waktu itu Romo Vitus ya, putar film kemudian dihubungkan dengan Alkitab. Kemarin ini hari Sabtu saya nonton film memang. Film AXN ya, itu ceritanya nih, ada petugas pemadam kebakaran memadamkan suatu gedung yang sudah hampir runtuh. Kemudian ada 2 orang tua, suami istri, diselamatkan 2. Tapi si ibu bilang, tolong si Bobi masih di dalam gitu. Jadi petugas damkarnya ini ada 2 orang langsung cepat-cepat masuk lagi ke gedung yang mau runtuh, sedang terbakar. Dia cari-cari, nggak ada lagi orang. Calling-calling dari nggak keluar-keluar ini petugas damkarnya. Ternyata ketika sudah hampir rontok, gedung sudah hampir runtuh, si petugas pemadam kebakaran ini kok mendengar suara
Waduh, jadi dia langsung ambil itu kucing. Nah, ketika sudah diselamatkan kucing ini kan dia keluar nih. Ibu bapak yang punya kucing ini senang sekali. Jadi akhirnya semua orang pada, oh ternyata yang namanya Bobby itu si kucing, bukan orang. Nah, apa hubungannya dengan ayat-ayat ini tadi? Bunda Maria, betul, orang yang gadis yang sangat spesial dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi ya bisa langsung menerima. Seperti Zakaria yang sudah banyak sekali membaca ayat-ayat dan menjadi seorang ulama di situ, tapi toh tidak bisa menerima warta dari malaikat Tuhan. Jadi saya hanya berpikir gini Pak Agus, Ya. Si petugas pemadam kebakaran ini tadi ternyata diselamatkan Tuhan loh. Pada saat genting dia nggak tahu yang namanya Bobby itu siapa kan, tapi ketika dia sudah tidak ada orang lagi di dalam gedung itu, dia mendengar suara kucing, lah dia langsung gendong itu kucing dan selamatlah ini kucing. Jadi intinya ketika kita itu, saya sedang dalam kondisi yang katakanlah mendesak ya, itu kan situasi yang sangat mendesak karena pemadam kebakaran harus menyelamatkan orang ya. Tetapi yang terjadi adalah ketika saya memikirkan keselamatan orang lain seperti petugas pemadam kebakaran ini, saya pun ketika saya salah mengambil keputusan dalam kondisi yang mendesak, kondisi yang tidak sempat lagi kita berpikir kan, seperti pemadam kebakaran tadi. Tetapi ketika dia berpikir untuk menyelamatkan orang, di situ Tuhan juga selamatkan. Jadi seperti Bunda Maria, seperti Yusuf, dia tidak egois, dia tidak memikirkan diri sendiri. Demikian juga dengan Zakaria, ketika dia tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Nah disitulah Tuhan juga pasti menyelamatkan dia, bahkan dipakailah mereka-mereka itu sebagai penyelamat dunia. Jadi intinya Pak Agus, kalau saya memikirkan orang lain, tidak egois, itu walaupun saya salah mengambil keputusan dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan misalnya, itu pada akhirnya saya pun akan diselamatkan. Itu intinya Pak Agus. Ya, Bu Eti, terima kasih. Ya, inilah indahnya kalau kita berbagi sharing. Dari cerita pun bisa dibagi menjadi sharing, ya. Jadi tidak harus yang spektakuler, tapi iman yang sebesar biji sesawi aja itu kata Yesus sudah sangat bagus, ya kan? Jadi tidak harus yang gede-gede. Jadi kalau Bapak Ibu mau sharing, nggak usah yang wawah, ya. Setiap sharing yang bisa. Soalnya nggak sempat, iya. Nggak sempat disermen lagi Pak Agus kalau suasana sudah mendesak bagaimana? Ya, disitulah makanya dalam perjalanan hidup kita kan juga kadang-kadang banyak juga hal-hal yang harus kita ngambil keputusan dalam keadaan yang terpaksa. Ya, terpaksa tanda kutip bahwa tidak punya waktu lagi. Tapi kan kita harus mengambil keputusan. Nah, disitulah kita benar-benar harus mengandalkan Roh Kudus. Jadi di dalam kondisi yang ini yang tidak punya waktu itulah, disitulah mencerminkan iman saya. Bagaimana apakah saya berani menyerahkan sikap iman saya kepada kehendak Tuhan melalui Roh Kudus. Kalau lagi enak-enak sih ngambil keputusan yang enak-enak sih ya gampang lah, semua orang juga bisa. Tapi justru iman kita bertumbuh ketika kita menghadapi masalah. Kalau kita tidak punya masalah, iman kita akan sosok enak-enak saja. Ayo, yang lain ada lagi? Ini udah 8:30. Pak Santoso, mungkin mau berbagi, Pak Santoso? Ya, Pak Agus, teman-teman sekalian ya, saya coba merefleksikan juga sedikit
mungkin mudah-mudahan saya tidak salah merefleksikannya ya. Dari perikop ini saya lihat, saya melihat dari sisi prosesnya ya. Kita bisa lihat juga bagaimana Bunda Maria awalnya juga nggak seperti apa yang kita bayangkan, bahwa Bunda Maria begitu lugunya bisa menerima apapun yang diutus, yang diberikan kepada Bunda Maria gitu kan. Awalnya kan dia juga menjadi terkejut, siapa dia gitu loh. Siapa sih aku ini, kok bisa malaikat Gabriel mau menyapa dia begitu kan. Saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa gitu loh. Lalu juga proses-prosesnya, terus dia mau mencari tahu gitu loh. Mencari tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Lalu baru sampai pada titik akhirnya dia bisa menerima gitu loh. Nah, saya juga mengalami, merasakan ini juga. Awal-awalnya saya sangat sulit untuk mengucapkan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sangat berat sekali untuk saya ucapkan di dalam doa maupun di dalam perkataan sehari-hari gitu loh. Karena apa? Di dalam image saya, kalau saya mengucapkan ini dan benar Tuhan jadikan menurut perkataan Tuhan, saya refleksikan ke diri saya sendiri. Saya ini orang yang belum benar. Pasti nanti kalau apa yang terjadi pada saya menurut perkataan Tuhan, pasti sesuatu yang pasti nggak enak punya gitu loh. Makanya saya lama sekali ini bergumul tentang ayat 1 ini. Bagaimana saya bisa sampai berani mengatakan seperti ini gitu. Nah, saya refleksikan lagi juga dengan kehidupan sehari-hari di dalam aktivitas kita. Sering kita dengar kita hidup tidak bisa terlepas dari permasalahan. Justru masalah itu tidak bisa kita hindari. Justru masalah itu harus kita hadapi, baru bisa diselesaikan. Kalau kita hindari masalah itu akan terus ada. Nah, akhirnya saya dari analogi itu, saya coba menghayati ayat ini. Ketika saya tidak berani mengucapkan ayat ini, itu karena saya ada masalah. Nah, saya coba flashback lagi, pikir-pikir renungan lagi. Yaitu yang saya simpulkan bahwa supaya apa yang terjadi pada saya menurut kehendak Tuhan itu adalah yang baik, saya harus menyelesaikan pribadi saya dulu. Jadi ya itu salah satunya itu ya pertobatan itu. Maukah saya bertobat? Maukah saya berubah? Maukah saya menjadi lebih baik begitu kan? Nah, ketika itu saya coba lakukan tidak sekali dua kali, ya cukup lama juga. Baru lama-lama baru ada keberanian saya untuk mengucapkan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu baru saya bisa ucapkan. Ketika saya sudah coba melakukan rekonsiliasi itu tadi. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Itu sih yang bisa saya sharingkan. Ya,
terima kasih Pak Santoso. Nggak ada yang salah Pak Santoso. Ini kan kita sama-sama belajar melalui komunitas Sumur Yakub ini. Kita belajar bagaimana menumbuhkan iman kita masing-masing. Iman kita sudah ada, semua yang di sini orang beriman. Tapi kita kan iman ini kan harus ditumbuhkan dari hari ke hari kita tumbuhkan. Kalau yang belum ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, ya. Nah, justru melalui Sumur Yakub ini kita bisa sama-sama belajar, mendengar dari sharing-sharing, kita belajar. Ya, saya percaya ketika kita mau belajar seperti Bunda Maria mau belajar, pasti akan digenapin oleh Tuhan. Pasti akan ditambahkan iman kita. Pasti akan disempurnakan. Ya. Jadi nggak ada yang salah ya Pak Santoso, jangan merasa salah. Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah. Ayo mungkin yang lain, ayo. Mungkin Mary, ayo sharing. Ayo, Mary, ayo. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak Agus sudah beri renungan. Saya dari tadi dengar nih, sorry telat dikit. Kalau dilihat dari teladan Bunda Maria, yang saya rasakan, yang saya belajar dari teladan Bunda Maria, yaitu yang memang dia rendah hati, sederhana. Dan satu yang paling yang kita kadang-kadang susah untuk meneladani Bunda Maria adalah pujian syukur kepada Tuhan. Dia kan ada waktu dia menyatakan bahwa dia akan mengandung, dia kan melantunkan pujian waktu mengunjungi Elizabeth. Nah, itu kalau saya ngambil dari pujian syukur, itu ada manfaatnya sangat besar. Kita kadang-kadang di dalam menghadapi suatu masalah, kadang-kadang kita mengeluh. Kenapa ya? Kadang-kadang putus asa, kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang itu. Tapi coba, kalau saya pernah merasakan gitu, kita menghadapi suatu masalah, tapi kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa, oh ya Tuhan, saya masih diberikan nafas, saya bisa masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala ciptaan-Mu, dan saya akan melantunkan pujian, bahwa Engkau akan mengangkat, ada lagu, kita bisa menyanyikan dengan lagu. Ya, itulah kuasa besar Roh Kudus. Dengan pujian-pujian itu, kita tidak bisa pungkiri, itu pujian itu adalah 2 kali doa kita. Jadi segala sesuatunya ada jalan keluarnya. Ya, itu mungkin yang teladan yang saya nambahin itu aja Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Mary. Nah, ini sharing yang bagus lagi nih. Sharing yang bagus, iman itu harus selalu bersyukur. Ya memang ini sih gampang-gampang lagi ya, sama kayak saya ngomong, gampang diucapkan. Kalau yang enak sih kita syukur terus ya. Kalau yang nggak enak ini, bagaimana sampai kita bisa tetap bersyukur. Ini yang menjadi pembelajaran juga dalam pertemuan pada malam hari ini ya, bahwa ya itulah memang proses sih ya, proses nggak segampang ya. Saya tidak mengatakan, oh Bapak Ibu besok harus bersyukur kalau ada masalah. Nggak seperti itu juga. Tapi pengalaman saya lagi, ketika kalau saya bisa bersyukur dalam segala hal, baik hal itu yang enak maupun yang nggak enak, sebenarnya dengan kita bisa bersyukur, yang pasti hati kita menjadi bahagia. Itu udah pasti. Persoalan belum nggak selesai. Persoalan nggak akan selesai. Tapi hati saya itu sudah pasti menjadi bahagia. Karena dengan saya bersyukur, hati saya bahagia, maka secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menerima persoalan itu. Ya, hal-hal yang nggak enak itu saya sebenarnya udah terima. Karena saya terima, maka sebenarnya saya secara tidak langsung, karena saya bersyukur, saya sudah menyerahkan kepada kehendak Tuhan sebenarnya. Persoalan mungkin tidak akan selesai, karena setiap persoalan kan kita juga tahu bahwa ada rencana Tuhan. Kalau saya bisa bersyukur dan menerima, yang pasti pengalaman saya selalu menjadi orang yang bahagia. Saya nggak pernah pusing. Persoalan nggak enak, ya udah diterimain aja.
nggak usah dipusingin. Ya, maka hati kita menjadi bahagia. Ya, kalau zaman COVID, imun kita menjadi kuat, ya, menjadi tumbuh. Coba kalau kita pusing terus, imun kita turun. Kita mikirin masalah terus, imun kita turun. Tapi kalau kita bahagia, kita bersyukur, ya, imun kita menjadi naik, iman kita pun menjadi bertumbuh naik. Itu pengalaman saya pribadi lagi nih ya. Bu Mary, terima kasih udah menambahkan dari sisi yang lain. Ya, sama-sama Pak Agus. Ya, siapa lagi nih? Ini 2045. Saya kira kalau nggak ada kita cukupin aja sini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Karena jam 9 diharapkan semua udah selesai ya. Saya kira cukup. Sahabat-sahabatku semua, ada yang mau nambah lagi? Bicara di ruang pernikahan. Sudah nggak ada, saya serahkan kembali kepada Bu Leni. Nanti doa penutup biar saya yang doa nggak apa-apa. Masih mute, Leni masih mute. Unmute dulu. Ya. Baik Pak Agus. Begitu bagus sharingnya dan refleksinya juga teman-teman dan juga ketua. Nah, berikut ini kami tutup ya. Berikutnya kami beritahukan pengumuman dari KKS. Minggu depan kembali kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung kembali dengan pengajaran tematik bersama Pastor Edi Kristianto OFM. Tentunya dengan tema yang menarik. Tema dan link akan diinformasikan kemudian. Bagi yang belum menulis nama lingkungan, paroki, dan nomor HP masih kami nantikan. Terima kasih atas kesediaannya. Sekarang kita akan foto bersama. Mohon video Bapak Ibu dinyalakan bersama. Siapa yang mau ngambil foto? Silakan foto dinyalakan videonya. Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Kita akan foto sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, sudah? Sudah? Terima kasih atas kesabarannya, teman-teman. Mari kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita tutup acara ini malam. Kita tutup acara malam ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Agus Saputra. Mari sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan Zoom kita. Kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau berkenan menghimpun kami, sahabat-sahabat sekomunitas, di dalam pertemuan Zoom pada malam hari ini. Kami juga tak lupa bersyukur atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua, sehingga pertemuan pada malam hari ini
Banyak di antara teman-teman kami yang mau berbagi sharing pengalaman iman. Biarlah Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa menuntun kami semua di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau juga senantiasa menumbuhkan sikap iman kami masing-masing. Sehingga pada akhirnya kami bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar melalui bacaan-bacaan, sharing-sharing pada malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan iman kami. Melengkapi kami dengan kekuatan-kekuatan dan kemampuan. Sehingga kami dari hari ke hari, iman kami boleh bertumbuh terus. Yang pada akhirnya kami semua juga boleh belajar dari iman Bunda Maria, agar kami juga boleh belajar rendah hati dari Bunda Maria, boleh berani menyerahkan semua persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga semua yang kami alami di dalam kehidupan kami ini boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan kami. Biarlah saat ini kami mohon curahan dan jamahan Roh Kudus-Mu kepada kami. Berkatilah kami semua di dalam kejaran hidup kami ini. Ya Bapa, semua ini kami persembahkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua.